Shalom, selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam renungan pagi Mana Rema. Kita buka di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengah dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengah dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hal mengumpulkan harta. Kita mulai dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pemeliharaan Tuhan sungguh nyata sampai pada hari ini. Dan Tuhan, kami butuh Engkau, butuh firman-Mu untuk menuntun langkah kami di dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Baik kami yang bekerja, untuk kehidupan rumah tangga, untuk anak-anak kami yang sekolah, ataupun melakukan segala sesuatu aktivitas. Tuhan sertai kami dan menjadikanlah kami berhasil seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hal mengumpulkan harta. Tentu kalau kita berbicara tentang harta, maka semua orang pasti mencarinya. Mereka bekerja dengan giat, membanting tulang, siang dan malam mereka mencari bekerja untuk mengumpulkan harta. Karena dengan memiliki harta, maka mereka bisa mendapatkan kebahagiaan. Dengan memiliki harta, maka mereka dapat meningkatkan status sosial. Orang akan menghormati, orang akan memuji, orang akan segan, dan orang akan senantiasa tunduk akan mereka. Nah saudara, dengan harta juga orang dapat percaya diri. Ketika dia memiliki banyak harta, maka kepercayaan diri itu meningkat. Dia akan bisa dengan leluasa untuk melakukan segala aktivitasnya. Dengan leluasa dia bisa melakukan apa yang menjadi keinginannya. Dan dia bisa berbicara untuk menyuruh, memerintahkan orang karena dia memiliki harta. Dan dengan harta, maka mereka dapat memiliki apa yang diinginkannya. Saudara, memang harta adalah segala alat untuk kita memuaskan diri kita. Dan tetapi ingat, harta juga kalau kita di dalam Tuhan, harta juga dapat mendukung di dalam pekerjaan Tuhan, ataupun kita bisa untuk berbagi kepada sesama kita. Jadi ketika kita berbicara harta, harta itu adalah netral. Harta dapat mendukung segala aktivitas kita. Harta itu juga dapat untuk mendukung di dalam kita melayani Tuhan. Harta juga dapat untuk membantu pekerjaan Tuhan. Di mana-mana membangun rumah, membangun gereja, semua membutuhkan harta. Tetapi perlu diingat bahwa harta juga berdampak negatif juga. Kita lihat harta juga dapat menimbulkan kejahatan. Orang menginginkan harta, maka mereka akan melakukan segala tindakan-tindakan yang mungkin banyak merugikan orang lain. Karena apa tujuannya? Yang penting aku mengumpulkan harta. Kalau orang berfokus kepada harta, maka dapat menimbulkan perselisihan atau pertengkaran di dalam keluarga. Sehingga keluarga terjadi perpecahan. Harta warisan itu menimbulkan masalah jika kita tidak dengan bijaksana mengelolanya. Harta warisan dapat menimbulkan sesuatu yang menimbulkan perpecahan di dalam keluarga. Karena mereka satu dengan yang lain memiliki pemahaman, memiliki keinginan yang berbeda-beda. Harta dapat merusak persahabatan. Harta dapat merusak kekeluargaan. Oleh karena itu, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, harta juga dapat menjauhkan diri kita dengan Tuhan. Apakah mengumpulkan harta itu salah? Tidak. Harta itu kita butuhkan. Ketika kita sakit, maka dengan harta kita dapat melakukan segala upaya untuk kesembuhan kita. Dengan harta kita juga dapat untuk membantu satu dengan yang lain, membantu sesama kita. Dengan harta kita juga dapat menginginkan apa yang menjadi kebutuhan kita, mencukupkan keluarga kita. Maka harta itu dapat
Oleh karena itulah sebagai orang percaya, maka kita dituntut untuk bekerja giat untuk mengumpulkan harta. Karena harta sangat-sangat kita butuhkan. Orang Kristen tidak boleh malas. Ketika kita malas, maka firman Tuhan katakan, belajarlah kepada semut. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, harta jangan sampai menawan hatimu. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, ibu bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dengan jelas mengumpulkan harta, bekerja dengan giat itu harus kita lakukan. Tetapi jangan menjadi suatu fokus harta itu tinggal di dalam hatimu. Biarlah Roh Kudus saja yang tinggal di dalam hatimu. Karena Roh Kudus itulah yang akan memerintah pikiranmu. Roh Kudus itu yang akan memerintah setiap ucapanmu. Dan Roh Kudus itu yang akan memerintah setiap tindakan-tindakanmu. Sehingga dengan engkau memiliki harta, engkau tidak tertawan oleh harta. Harta itu hanyalah alat. Harta bukan Tuhan. Harta adalah objek predikat, bukan subjek. Oleh karena itulah orang yang penuh Roh Kudus, orang di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus patut harus memikirkan jangan sampai hati kita ditawan oleh harta. Tetapi harta itu adalah alat. Alat untuk apa? Alat untuk memenuhi segala kebutuhan saudara. Alat untuk apa? Alat untuk membantu sesama kita. Alat sebagai apa? Alat untuk menolong saudara-saudara kita. Alat untuk apa? Mencukupkan keluarga kita. Alat sebagai apa? Alat untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Alat sebagai apa? Alat untuk membangun perekonomian saudara-saudara kita, khususnya bangsa Indonesia ini. Oleh sebab itu, harta adalah alat. Dan kita harus menjaga hati kita. Seperti firman Tuhan di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jangan sampai hartamu itu menawan hatimu, sehingga tidak ada kehidupan yang terpancar di dalam wajahmu. Karena apa? Harta banyak juga orang tertawan oleh harta itu, sehingga hidupnya diperbudak oleh nafsu. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kumpulkan harta bukan untuk menawan hatimu. Harta adalah alat untuk mendukung setiap kegiatan-kegiatanmu. Tetapi harta jangan sampai menawan hidupmu sehingga tidak ada kehidupan di dalam hidupmu. Ibu bapak, mari fokus hidup kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus saja. Buka hati lebar-lebar untuk siapa? Untuk Roh Kudus. Sehingga menggerakkan hidupmu hanya untuk Tuhan. Harta adalah titipan. Jalani sepanjang hari ini dengan selalu fokus kepada Tuhan. Harta adalah titipan. Hidup, bekerja sepanjang hari ini untuk apa? Memuliakan Tuhan. Jikalau engkau diberkati dengan harta, itu adalah titipan. Dan gunakanlah harta itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai menawan hatimu. Karena ketika sudah menawan hatimu, tidak ada kehidupan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang hari, hingga pada pagi hari ini kami boleh memulai hari yang baru, semangat yang baru dan berkat yang baru. Tuntun kami untuk sepanjang hari ini sehingga hidup kami boleh semakin berkenan. Harta berkat yang Tuhan berikan kepada kami itu adalah titipan-Mu, dan biar ajar kami untuk mengelola dengan baik, menggunakannya dengan benar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Amin.